Berdiri. Siap. Beri salam. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Masih semangat belajar? Masih. Oke, alhamdulillah. Semoga semangat kalian ini masih terjaga dari sekarang hingga nanti berakhir pertemuan hari ini ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita mengawali dengan berdoa. Boleh satu orang ke depan mungkin? Boleh Zidan. Silakan Zidan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Semoga doa tadi yang telah kita haturkan kepada Pencipta memberikan keberkahan buat kita hari ini agar apa yang kita pelajari hari ini tuh bisa tersampaikan. Oke, baik. Sebelum kita belajar, Bapak absen dulu. Ketua kelas, hari ini apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Atas nama siapa, Naldi? Salva Islam Madinah, keterangannya apa Naldi? Tidak keterangan, berarti Alpa ya. Oke, cuma Salva saja yang tidak hadir ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baik lagu nasional dulu ya. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sama-sama. Mungkin boleh berdiri dan satu orang boleh ke depan mungkin. Oke, silakan Nanda. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, tadi kita telah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, lagu ini semoga membangkitkan semangat kalian untuk belajar hari ini. Tapi sepertinya masih kurang semangatnya. Boleh kita tepuk fokus dulu? Boleh. Masih ingat tepuk fokus? Masih ingat tidak? Oke, coba kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Oke,
Salah. Oke, berarti kurang fokus. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 5, tepuk fokus. Ya, oke, coba ulang. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk. Aku, konsentrasi, ingin tahu. Guruku bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, semoga siap untuk belajar hari ini ya. Oke, bias. Coba lihat di kiri kanannya dulu. Apakah mungkin masih ada tidak sampah? Karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Jadi lebih baik kita kalau belajar dalam keadaan bersih. Kemudian apakah sudah atau belum pakaian kalian? Coba lihat dulu. Ya, dirapikan kembali. Yang belum rapi pakaian dirapikan kembali dulu gitu. Oke, sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Sudah. Oke, jika sudah, kira-kira masih ada tidak yang ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oke, siapa? Oh, boleh Hernita dulu. Hernita. Materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks hikayat, Bapak. Oke, teks hikayat. Betul tidak? Kita belajar teks hikayat pada materi pertemuan sebelumnya? Betul. Betul. Oke, ada yang masih ingat pada materi teks hikayat apa yang kita pelajari pada pertemuan terakhir gitu? Boleh satu orang? Oke, boleh mungkin Lela. Ayo Lela. Khususnya mempelajari bagaimana caranya menceritakan kembali teks hikayat dengan menggunakan bahasa sendiri. Oke, betul ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Lela. Iya, bahwa sebelumnya kita belajar tentang menceritakan kembali teks hikayat menggunakan bahasa sendiri. Ada pertanyaan, apakah masih ada yang ingat langkah-langkah dalam menceritakan kembali teks hikayat? Boleh angkat tangan? Oke, boleh Farel mungkin. Silakan Farel. Semoga sampai kabelnya. Ya, silakan Farel. Menurut Farel, apa saja yang harus kita perhatikan atau langkah-langkah dalam menceritakan kembali teks hikayat? Yang pertama, membaca secara keseluruhan atau mendengarkan teks hikayat. Oke. Yang kedua, menganalisis unsur intrinsik. Ketiga, mencatat hal penting. Dan yang terakhir, menceritakan kembali menggunakan bahasa sendiri. Wow, tepuk tangan buat Farel. Ya, terima kasih Farel. Oke, betul sekali apa yang Farel sebutkan bahwa kita mempelajari tentang langkah-langkah dalam menceritakan kembali teks hikayat. Ada 4 ya. Yang pertama tadi apa? Membaca, mendengarkan secara keseluruhan. Yang kedua, unsur intrinsiknya. Yang ketiga, dan yang keempat, Menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. oke, betul sekali. Jadi itu di hal-hal yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pelajari tentang teks cerita rakyat atau hikayat, tapi kita sudah beralih ke tahap yang lebih tinggi lagi gitu. Ya, oke. Sebelumnya ada pertanyaan. Oke. Apakah ada yang tahu bahasa yang digunakan dalam hikayat? Karena hari ini kita akan belajar tentang ini. Kira-kira kan kemarin kalian sudah pernah dengarkan atau menyaksikan video yang berisi cerita rakyat. Kira-kira ada yang tahu ciri kebahasaan dalam teks hikayat itu berisi apa saja? Ada apa di dalamnya? Ada? Coba kasih kuat dulu, Bapak tidak dengar suaranya. Ada apa tadi? Oke, menurut Ainil, apa ciri kebahasaan dalam teks hikayat yang Ainil ketahui saja? Ada apa di dalamnya? Penggunaan majas. Ada penggunaan? Coba beri apa dulu buat Ainil. Iya, betul ya. Bahwa di dalam teks hikayat itu ada yang namanya majas atau gaya bahasa. Sekarang pertanyaannya, majas apa saja yang kalian ketahui? Oke,
boleh Aisyah. Silakan Aisyah. Menurut Aisyah, majas apa saja yang Aisyah ketahui? Ada majas perbandingan, Bandingan, ada majas pertentangan, ada majas apa lagi? majas Sindiran, sama majas apa? Penegasan. Oke, beri apa tuh buat Aisyah? Mantap. Oke, iya betul. Jadi menurut Aisyah ada 4 majas yang terdapat dalam sebuah cerita. Apa yang pertama tadi? Majas perbandingan. Yang kedua majas pertentangan. Yang ketiga majas. Yang keempat majas. Oke, keempat majas itulah nanti yang hari ini akan kita pelajari bersama. Dan nanti sebentar itu akan diharapkan mampu untuk menganalisis majas dalam teks hikayat. Sekarang pertanyaannya, apakah hanya majas yang ada dalam teks hikayat atau ada lagi ciri kebahasaannya? Selain majas, kira-kira apa lagi ciri kebahasaan dalam teks hikayat selain majas? Ada yang tahu? Apa tadi? Iya, ada penggunaan konjungsi. Apa itu konjungsi? Yang kalian ketahui, kata penghubung yang menyatakan apa? Oke, coba Aisyah lagi. Aisyah kayaknya suka berbicara hari ini. Oke, coba Aisyah, ada berapa jenis kata penghubung yang Aisyah ketahui? yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Oke, beri apa sekali lagi buat Aisyah. Waduh, luar biasa gitu. Ya, jadi benar sekali ada 2 jenis konjungsi dalam teks hikayat. Yang pertama adalah kata penghubung yang menyatakan urutan waktu gitu. Ya, bahwa kata tersebut itu fungsinya untuk menyatakan ada waktu yang terjadi di situ gitu. Kemudian ada kata penghubung yang menyatakan urutan kejadian atau peristiwa gitu. Ya. Jadi itulah nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini gitu. Ya. Oke, adapun kompetensi dasar pada pertemuan hari ini bisa dilihat di papan. Kita hari ini masuk di KD 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat cerpen. Tuh, ada 2 indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat dan membandingkan nilai dalam teks hikayat dan cerpen. Ya, jadi nanti ada 2 ini akan kalian kerjakan sebentar secara berkelompok ya. Karena hari ini kita belajar menggunakan model problem based learning. Artinya ada masalah yang harus kalian pecahkan sehubungan dengan perbandingan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Kan tadi kalian sudah sebutkan ya, ada ciri kebahasaan dalam hikayat yaitu ada majas dan ada konjungsi. Maka itulah nanti yang kalian akan bandingkan. Kira-kira seperti apa perbandingan antara majas dan konjungsi dalam cerpen dan hikayat. Kemudian kalian akan membandingkan juga nilai dalam teks hikayat dan cerpen. Gitu. Ya, ada yang masih ingat ada apa saja nilai-nilai dalam hikayat? Oke. Apa saja Aisyah? Lagi-lagi Aisyah ini. Wow. Aisyah, apa Aisyah? Yang Aisyah ingat aja ya, apa saja? Yang pertama nilai moral, Oke, moral, kedua nilai sosial, ketiga nilai budaya, budaya, keempat edukasi, lokasi, kelima nilai apa? Yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari apa itu? religius. Religius atau nilai agama. Tepuk tangan buat Aisyah. Wow, luar biasa. Oke, jadi kalian nanti sebentar itu akan membandingkan kelima jenis nilai tersebut. Apakah dalam hikayat dan cerpen itu sama-sama memiliki kelima nilai tersebut atau tidak gitu. Ya, itu nanti yang sebentar tidak ada. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian nanti sebentar mampu untuk membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat dalam hal dan konjungsinya. Kemudian kalian adalah mampu membandingkan nilai dalam teks hikayat dan cerpen gitu. Ya, itulah nanti yang akan sebentar kalian sama-sama pelajari gitu. Ya, Bapak harap
hari ini kalian mengikuti pelajaran dengan baik. Karena kenapa? Justru dengan kalian belajar materi hari ini ada manfaat yang bisa kalian temukan gitu. Apa yang pertama, kalian itu mendapat wawasan tentang bahwa dalam hikayat dan cerpen itu mungkin saja memiliki persamaan dan perbedaan gitu ya, walaupun sama-sama berisi cerita. Ternyata mungkin nanti kalian akan bisa lihat perbedaan dari segi bahasa dan nilai-nilainya gitu. Maka dari itu Bapak harap kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan fokus gitu ya, agar kalian bisa mendapatkan manfaat di dalamnya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti mungkin Bapak akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Oke, tunggu dulu ya. Nanti sebentar Bapak akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Tunggu dulu ya, Bapak kayaknya sudah sediakan sih teksnya. Kalian sudah pernah baca teks hikayat berjudul Indra Bangsawan? Belum pernah? Oke, tunggu, kita latihan dulu menganalisis teksnya ini. Oke, coba kalian perhatikan, bisa dibaca ini. Oke, Alkisah pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan Qobat Syaril yang megah dan mewah. Raja yang memimpin kerajaan itu bernama Raja Indra Bungsu. Boleh satu orang ke depan baca teksnya supaya temanmu dengar juga. Boleh satu orang? Siapa? Farel? Boleh, Farel. Ayo, dibaca. Kita latihan dulu menganalisis majas dan konjungsi di dalam sini. Kira-kira kalian bisa temukan tidak? Ayo, coba dibaca. Alkisah pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan. Kerajaan itu bernama Raja Indra Bungsu. Ia adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan adil dalam bertindak. Rakyat di negeri Qobat Syaril hidup dengan aman, bahagia dan sentosa karena sang raja selalu memperhatikan mereka. Sang raja memiliki istri yang juga baik hati dan parasnya sangatlah cantik. Kecantikannya sangat termasyhur hingga ke mancanegara. Wanita itu bernama Putri Siti Kendi. Baik hati, ia juga kerap mengatur kegiatan kemasyarakatan. Maka dari itu ia sangat rakyat, para rakyat pun sangat menyukainya. Kebahagiaan Raja Indra Bungsu dan istrinya belum lengkap. Pasalnya mereka memiliki momongan. Wahai Adinda, sudah lama kita berumah tangga. Kanda pun merasa berbahagia. Namun ada satu hal yang membuat Kanda merasa cemas. Kanda sangat ingin memiliki putra mahkota sebagai ahli waris kerajaan ini, ucap Raja Indra Bungsu. Begitupun dengan Adinda. Kanda sangat ingin memiliki anak. Sebenarnya Dinda juga minta tolong pada tabib, tapi Dinda tak kunjung mengandung. Setelah berpikir cukup lama, sang raja akhirnya memutuskan untuk pandai dalam ilmu agama. Penasihat kerajaan itu meminta dan sedekah pada fakir miskin. Selama beberapa waktu, Raja Permaisuri dan seluruh rakyat negeri Qobat Syaril berdoa. Mereka memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Permaisuri segera memiliki
permaisuri mengandung putra mahkota. Pada akhirnya sang permaisuri berhasil hamil. Betapa bahagianya Raja Indra Bungsu dan mendoakan agar kandungan permaisuri Siti Kendi senantiasa sehat. Setelah genap 9 bulan, Siti Kendi ternyata melahirkan 2 anak kembar laki-laki yang sangat tampan, Raja Indra dan Pangeran Indra Bangsawan. Meski kembar, Pangeran Syahperi lahir terlebih dahulu sehingga ia merupakan kakak dari Pangeran Indra Bangsawan. Mereka tumbuh dengan sangat baik. Sang raja pun memerintahkan guru terbaik untuk mengajari mereka ilmu perang, ilmu pemerintahan, ilmu bermain senjata, dan beragam pendidikan lainnya. Karena keduanya sama-sama hebat dan tangguh, sang raja pun bingung menentukan siapa yang telah menjadi penggantinya. Setelah berpikir lama, ia akhirnya punya solusi atas keresahan hatinya. Pada suatu malam, Raja Indra Bungsu sudah lewat jauh ya? Oke, tuh pada suatu malam, Raja Indra Bungsu bercerita pada kedua anak tampannya. Anakku, semalam ayahanda bermimpi. Dalam mimpi itu ayah sedang berkuda. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang tampan. Ia membawa bulu perindu. Bunyi alat tiup dari bambu itu membuat hati ayah terasa tenteram. Ayah sangat ingin memiliki bulu perindu itu, tapi ia tak memberikannya kepada ayahnya. Ia malah berkata, kalau siapapun yang bisa menemukan bulu perindu ini, maka ialah yang akan menjadi raja, ucap Indra Bungsu. Oleh karena itu, bisakah kalian mencarikan bulu perindu akan ayah pilih sebagai pengganti ayah? Lanjut sang raja. Setelah itu saling berpandangan, mereka saling mendekat dan terdengar membicarakan sesuatu. Setelah berunding secara singkat, Pangeran Indra Bangsawan berkata, baiklah ayah, kami akan sampai sini aja ya. mencoba mencari bulu perindu. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Farel. Oke, jadi yang tadi dibacakan Farel ini adalah merupakan salah satu contoh hikayat. Ya, oke. Tadi kan kalian sudah majas perbandingan, majas pertentangan, sindiran, dan lain sebagainya. Kira-kira ada tidak yang bisa menyebut satu jenis majas atau satu konjungsi? Satu jenis majas atau satu konjungsi yang ada di teks hikayat Indra Bangsawan yang tadi Farel sudah bacakan. Kira-kira ada tidak yang bisa menyebutkan satu saja dulu majas yang terdapat dalam hikayat Indra Bangsawan? Mungkin majas apa saja? Perbandingankah, pertentangan, atau sindiran? Apakah dalamnya ada sebuah sindiran mungkin? Ada yang bisa? Kira-kira majas apa yang ada di dalamnya? Yang mana? Kira-kira yang mana ada di dalamnya? Jawab saya. Antonomasia. Apa? Dia masih antonomasia. Apa ciri-cirinya? Ada kata sang. Boleh? Antonomasia. Oke, boleh ada satu orang yang bisa menyebutkan kira-kira ada majas apa yang ada di dalam teks tersebut? Satu orang, boleh? Oke, silakan Lela. Majas yang terdapat dalam cerita itu majas antonomasia. Cirinya itu ada kata sang. Oke, boleh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Lela. Oke, ada salah satu jenis majas yaitu majas antonomasia. Majas ini menyebutkan sesuatu itu dengan menggunakan ciri khas yang ada dalam sebuah kalimat. Misalnya ada kata apa? Ada kata sang, si, dan lain sebagainya. Contoh misalnya kata si miskin, si kaya, ratu, sang permaisuri. Nah, kalau ada kata seperti itu merupakan tadi seperti yang dibilang Lela adalah majas antonomasia gitu. Ya. Oke, sekarang kira-kira dalam teks ini apakah ada kata penghubung yang menyatakan urutan waktu? Mana? Pada suatu malam, Bapak. Kata pada suatu malam
itu menyatakan apa? Urutan waktu. Yakin? Bedakan keterangan sama konjungsi. Ada kata yang mana? Oke, coba kasih keras suaranya Rahma. Oke, yang mana Rahma? Kasih keras lagi suaramu, yang mana? Setelah mendengar cerita sang ayah. Oke, itu majas itu adalah sebuah konjungsi yang menyatakan apa? Waktu atau kejadian? Oke, yang menyatakan urutan. Coba, misalnya ada kalimat dia kenyang setelah selesai makan. Kalau ada kalimat seperti itu menyatakan urutan waktu atau kejadian atau kegiatan lah, itu kejadian. Iya, adalah konjungsi menyatakan urutan kejadian. Tepuk tangan buat Rahma dulu. Oke, jadi seperti itu nanti sebentar kalian dalam analisisnya. Ya, bahwa nanti kalian akan memindahkan kutipan yang masuk kategori majas dan masuk kategori konjungsi itu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada seputar Pak, sebenarnya apa sih manfaat itu apa? Boleh. Tanyakan hal-hal yang kalian belum ketahui tentang majas dan konjungsi. Oh, persilakan. Ada yang mau bertanya mungkin tentang seputar hal-hal yang mungkin kalian belum pahami? Karena sebentar kalian akan belajar ya, menganalisisnya sudah secara berkelompok. Jadi kalau ada yang kalian belum ketahui, boleh tanyakan sekarang. Sebelum apa itu? Boleh. Ada satu orang yang mau bertanya? Terserah pertanyaannya, yang penting berhubungan dengan materi hari ini ya. Jangan tanyakan yang lain-lain. Ada? Sebelum Bapak bagikan dalam beberapa kelompok. Ada satu orang bertanya mungkin? Pak, seperti apa ini? Boleh. Belum pahami gitu. Ya. Oke, Risna. Kasih keras suara Risna, apa yang kau mau tanyakan? Maaf, agak sedikit belibet. Oke, silakan Risna. Apa perbedaan konjungsi dengan keterangan? Oke, apa perbedaan konjungsi dan keterangan? Tepuk tangan dulu buat Risna. Oke. Perbedaan yang paling mendasar dari perbedaan konjungsi dan keterangan. Coba kita paham dulu pengertian konjungsi. Konjungsi itu apa tadi? Kata penghubung, berarti dia menghubungkan. Ada kalimat sebelumnya dan dia di tengah-tengah dan kalimat setelahnya. Atau kalau dia berbentuk paragraf, biasanya konjungsi itu berada di awal paragraf. Contoh seperti ini. Setelah mendengar, ini menghubungkan yang mana? Menghubungkan antara paragraf di atas dengan di bawah ini. Itulah fungsi itu. Kemudian Pak, seperti apa keterangan? Keterangan itu dia hanya ada 3. Keterangan waktu, suasana, dan keterangan penggunaan benda. Gitu. Jadi kalau dia keterangan itu dia paling umumnya berada di akhir kalimat. Gitu. Ya, berada di mana? Di akhir kalimat. Jadi kalau keterangan itu fungsinya untuk menerangkan sesuatu, apakah itu waktu ataupun tempat kejadian. Tapi kalau konjungsi fungsinya adalah untuk menghubungkan. Ya, karena kenapa? Apa jadinya kalau misalnya tidak ada kata penghubung, maka tidak akan nyambung ke antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 4. Ingat, angka 1 ketemu dengan yang 1 dan begitu setelahnya. Gitu. Ya, oke, boleh berhitung dari sini dulu. Silakan, Tabita. 4, 1. Farel 1, 2, Ian 1. Oke, silakan yang 1 dengan yang 1. Ingat ya, yang 1 dengan 1, kelompok 1 di sini, 4 di sini. Oke, silakan berdiri. Silakan. Boleh lihat. Ayo, silakan diatur mejanya sebagus mungkin supaya tetap terlihat rapi. Ingat ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
atur mejanya. Iya, ayo dipercepat langkahnya. Oke, sudah duduk semua? Boleh sorong kemari, kalian punya meja ya? Disorong kemari sedikit. Ayo. Ya, kasih kemari lagi. Ya, lagi. Mungkin boleh siapa ya? Isni, Ernita duduk di sebelah sini, Nak. Ya, sebelah situ. Supaya diambil kamera. Ayo, masih batur meja. Oke, sudah duduk bersama kelompoknya? Ayo, masih ada yang belum? Masih Anizar belum duduk dia. Oke, berarti ada yang 5 satu kelompok dan ada yang 4 gitu ya. Berarti kelompok 1 ada 5, kelompok 2 4, kelompok 3 4 dan kelompok 4 ada 4 gitu. Oke, baik. Bapak akan bagi LKP ini, tolong dibaca baik-baik ya. Dibaca tunjuknya dan dibaca hal apa yang harus kalian kerja di sini. Oke? Silakan diambil LKP. Nanti sebentar dikondisikan ya. Oke. Oke, coba perhatikan ya. Coba perhatikan LKPD-nya gitu ya. Coba diperhatikan LKPD-nya. Di situ adalah kalian dimintakan untuk apa? Coba dibaca tugasnya. Kalian dimintakan untuk membandingkan ya, membandingkan antara penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Apa judul hikayatnya di situ? Bayan Budiman. Kalau cerpennya apa? Tukang pijat keliling. Jadi coba lihat setelah teks itu ada perintah tugasnya. Apa yang harus kalian lakukan di situ? Wow. Oke, ada 2 soalnya ya di situ. Yang pertama, bandingkanlah penggunaan majas dalam teks hikayat Bayan Budiman dan cerpen Tukang Pijat Keliling gitu. Ya, jadi kalian bandingkan situ penggunaan majasnya. Ingat, majas yang digunakan hanya apa yang ada ditulis. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Gitu. Ingat ya, kan ada 4 jenis masyarakat umum kan, yang mana ada. Kalau misalnya contoh, Pak di tapi di cerpen tidak ada, tidak apa-apa. Kan kalian fungsinya hanya menganalisis saja. Nanti di sini kita akan tahu bahwa majas apa yang sering digunakan dalam hikayat dan apa yang sering digunakan dalam cerpen gitu ya. Yang kedua, kalian membandingkan nilai-nilai dalam kehidupan dalam teks hikayat Bayan Budiman dan cerpen Tukang Pijat Keliling tersebut di atas. Jelaskan perbedaannya gitu. Ini bukan nilai ya, tapi ini konjungsi. Maaf. Di situ konjungsi. Oke?
bukan nilai tapi konjungsi gitu ya. Oke, jangan lupa tulis kalian punya kelas berapa di sini, 10 kali 2, terus nama kelompoknya misalnya kelompok 1, kemudian nama anggotanya 1 2 3 4 5 gitu. Ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan seputar tugasnya? Ya. Jawabannya dijawab di LKPD sini atau? Iya, jawabannya dijawab di LKPD jika memungkinkan dijawab di situ. Kan dia tidak dipaksakan toh. Misalnya hanya ada satu jenis majas, jawab saja apa yang ada. Kalau memang masih kurang, silakan gunakan kertas tambahan gitu. Oke? Ada yang menanyakan lagi? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, sebelum bekerja kalian juga boleh searching di Google untuk memperkaya materi kalian sehubungan dengan apa itu majas, apa saja jenisnya, bagaimana contohnya. Kalian bisa mengeksplor atau mencari referensi lain selain yang telah Bapak sediakan ya. Bapak sudah bagikan LKPD sama bahan ajar, boleh dibaca sebelum kalian bekerja secara berkelompok. Ingat, selamat bekerja, waktunya hanya 30 menit dari sekarang. Selamat bekerja. Oke, Bapak sudah sediakan tabelnya ya. Oke, jadi silakan dijawab di tabel yang kosong-kosong itu. Difungsikan sesuai kebutuhan gitu. Oke, ya. Kalian mungkin boleh pindah di sini, nah kejauhan sekali, tidak ambil kamera. Boleh maju ke sini. Ayo, Aziza, kenapa sih kurang sehat? Ngantuk. Sini Naldi, pindah ke sini nak. Lela sama Silvi, boleh di sini kamu berdua nak. Kejauhan, tidak bisa ambil kamera. Itu aja, yang penting bisa kena kamera. Boleh maju sedikit ya. Supaya Bapak bisa kasih di langsung mukanya Lila yang kelihatan. Oke, selamat bekerja ya. Ingat, jawab di kolom yang Bapak sudah sediakan gitu. Oke? Yang depan ini ketahuin saja yang depan itu. Atau suruh berdua di sini supaya kelihatan. Yang mana? Yang laki-laki. Oh iya, boleh. Rahma, sini kau nak, supaya kau kena kamera. Sini. Ya, boleh. Hati-hati bergerak nah hati kamera ya. Oke, kalian boleh mengeksplor ya referensi yang ada di Jangan lupa terlebih dahulu tulis nama dulu ya, namanya kalian gitu.
kira Mas Lam tidak baterai. Coba dia mati kamera. Ah, iya. Coba lihat bisa. Cuma 2 batang ini. Mas bisa dia, Mas bisa. Robek. Lobet ya. Mas bisa nih. Kalau yang sana? Robek juga. Lobet ya. Ini kayak Mas bisa robek. Ya, diupayakan saya. Ya, ngerekam kan. Ya. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin ya. Itu kira-kira sekitar berapa lama lagi? Itu bisanya. Mungkin bisa Berapa? Sekitar 20 menit lagi atau gimana? Oke, artinya gini ya. Kalau misalnya memang nanti dia sempat mati, biarkan saja. Papa tetap jalan. Nanti sisanya kita rekam ulang. Di sisanya tuh ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Nanti Bapak bantu untuk menjelaskan, ya. Gimana ini, El? Ada yang menanyakan? Apa? Belum ada. Ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya Lela? Apa? Oh, tidak jadi Bapak. Tidak jadi Bapak. Kenapa? Itu sudah aku juga. Konjungsinya. Konjungsi yang mana kan? Ini. Konjungsi anu ini. Sampai mana sekarang? Ini konjungsi pencuri maling. Oh, ada tujuan. Ya, dimanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Buat presentasi. Semua maju semua. Kecuali besok baru cuma sendiri-sendiri. Ya. Iya, tinggal mungkin yang mana tinggal kamu kurang, yang mana dikurangi saja, jangan dibaca semua. Artinya berarti yang mana kau tidak baca dikasih garis memang supaya kamu tahu yang mana gitu. Jadi tetap pura-pura menulis sih. Ada kesulitan, Rahmah. Kenapa kayak tidak semangat Bapak lihat Aziza hari ini? Kenapa Aziza? Mengantuk? Tapi ya boleh. Panjang teksnya ya.
Gimana Aisyah? Ada kendala di kelompokmu? Mau fotoin biar bisa. Oh iya, boleh. Fotoin aja. Ada kendala? Aman? Oke, dikondisikan saja ya. Sesuai yang kita atas saja Bapak. Presentasinya semua maju, Pak, berarti? Iya, semua maju. Kalau dibagi-bagi tugasnya boleh, Pak? Boleh. Boleh. Intinya siapa yang mau presentasi, siapa yang membuka, yang menutup boleh. Ayo. Bisa. Sudah itu? Sudah ketinggalan. Berarti ketinggalan ya, Bang. Panjang saya? Iya, sama aja sih. Iya, aja saya sudah nih. Sudah. Panjang saya ada. Bawa kalau misalnya baru dipilih cuma berapa? Iya, kan Bapak bilang biar artinya supaya untuk menghindari jangan sampai sama ya. Mungkin kalian boleh ambil aja yang memang ada sama-sama ada. Gitu ya. Kayak misalnya kayak ini kan enggak ada, mungkin dihilangkan saja. Yang ini juga enggak ada. Supaya enak juga menjelaskan kan artinya kalian bisa membandingkan ada majas yang sama gitu. Ya, sedikit putus. Waktunya 20 menit lagi ya.
bisa. Kenapa? Nak? Mau tanya apa? Kasih keras. Presentasikan jawabannya. Iya, dipresentasikan jawaban. Presentasikannya gimana? Satu orang atau Semua maju. Jadi kan tinggal dibagi saja tugasnya. Nanti siapa yang sebagai membuka, siapa yang menutup, dan siapa yang mungkin satu orang saja baca majasnya, satu orang yang baca konjungsinya supaya tidak capek. Ya, boleh. Iya, boleh. Ada kendala? Kelompok 2? tidak, Bapak? Tidak ada. Bekerja semua ya. Ada kendala kelompok 1? Tidak ada. Sejauh ini masih aman. Cici makan juga? Hah? Makan juga? Dia tidak, Ji. Banyak makan. Makan. Masuk tidak? Masuk di apa dulu ini? Coba kalian buatkan kalimat dulu. Apa dengar? Yang ada kata makanya. Maka diserahkan oleh Bapak yang mengaji. Maka diserahkan kalimat sebelumnya. Untuk mau cari tahu dia kata pengumuman atau tidak, coba buatkan dia kalimat, tempatkan dia di tengah-tengah dulu. Anggap saja dia menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Misalnya ya, contoh misalnya. Rahmah tidak belajar, maka tidak naik kelas. Berarti ia adalah kata penghubung atau konjungsi. Tapi dia menyatakan apa? Peristiwa atau waktu? Peristiwa, karena bukan waktu. Oke, berarti dia masuk. Iya. Oke. 15 menit lagi ya. Oke. Kenapa? Apa yang dibahas ini? Apa yang dibahas? Yang dibahas Silvi mau tampil semua. Wih, hebat Silvi. Tidak apa-apa. Semua, Bapak. Silvi tampil semua saja. Main sedikit juga ini, Bapak. Kan cuma membandingkan saja antara majasnya apa, yang majasnya apa gitu. Bapak, si Silvi cari-cari, Bapak. Kemudian Tapi kalau kalian mau disorot, pura-pura nulis. Kan disorot. Coba lihat. Ini yang pada dekat dengan kameranya dosen. Coba di belakang melihat Silvi. Lela. Bapak nanti dari jasa. Iya, kalau kalian tidak seperti coba, ayo. Mana pulpennya Silvi? Ya, mana kertasmu Silvi? Mana kertasmu Silvi? Nah, ini. Ya, nulis saja yang penting kalau bisa kamu tulis. Majasnya sudah selesai? Oh, Anizar ya. Oh, dibagi 2. Ya, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting yang menjelaskan mengerti nanti. Iya, saya. Ya, boleh seperti itu. Iya, seperti biasanya Ajija sebagai penutup lagi pasti. Apanya? Setelah umurnya Kojan, Maimun. Itu juga peristiwa atau kejadian. Iya, betul. Ziza. Iya. Kelompok 3, kalian kalau kelompok 3 ya. 4. Kelompok berapa Ainil? 3 ya? Ya, jawabannya. Ya. Boleh dibagi berdua kerja majas, berdua kerja konjungsi supaya cepat. Gitu. Efisienkan waktu. Ya, sejauh ini bagus sih jawabannya. Ya, ini apa? Seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, itu
waktu apa? Konjungsi waktu. Oh ya. Waktu dan peristiwa. Oh, ada dua di sini. Iya, maka itu Cuma ini saya kalau bilang peristiwa pakai apa? Oh ya, boleh. dalam satu Dalam satu ada dua konjungsi digunakan contohnya gitu ya. Oke, boleh. Oke, siap, semangat ya. Kurang lebih 15 menit lagi. Sudah ada yang sebentar lagi kerja? iya Pak. Ayo Sudah ada yang sebentar jadi? Boleh. main kita bagi dua Bapak. Terus saya cari pembuka, Aisyah cari penutup mau presentasi. Semangat aja waktu ya. Nanti kalau misalnya nanti tidak selesai nanti boleh aja ini aja yang dibaca. Oh, Ini tinggal dikondisikan soalnya. Oke, sidang. Oke, selamat bekerja. Ayo, waktunya tinggal kurang lebih 10 menit ya. Orang mau cari apa? Sendiri? Sudah dibagi-bagi. Berarti dipaksakan harus ada. Karena di sini tugas kalian adalah hanya menganalisisnya saja gitu. Kerja aja. Iya, boleh. Gini aja, maksudnya yang ada sama itu jadi ambil. Boleh. Boleh. Nah, boleh. Oke, perumpamaan. Boleh. 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 Ayo, tinggal 10 menit lagi ya. Kita sudah mau presentasi.
bukan kutipan. Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor. Tidak ada teman. Nggak capek ke wajah yang panjang. Iya. Bagaimana? Oh, sudah. Tidak, sudah ada. Tidak, penjelasan kenapa tadi pada suatu malam itu bukan. Bukan, sama-sama. Sekarang pada bacaan anak. Kenapa? Tadi Kayak- Bapak bilang itu penjelasan itu pada suatu malam itu bukan Bukan konjungsi, tapi keterangan waktu. Gitu. Apa kalau mau jawab itu yang penting siap-siap dikomplain sebentar sama temannya. saat kita mau Ada kesulitan, Rahma? Ada kesulitan, Aisyah. Apa? Masih aman-aman sejauh ini ya. Semangat kerjanya. Kurang lebih 5 menit lagi ya, kita sudah presentasi.
selesai, Anisar. Cari Mas Jasnya. Coba aku lihat. Tergantung dari lihat soalnya apa yang dia suruh kerja dulu. Ainil. Ya, Pati Majas dulu berarti. Ya. Ingat ya, kurang lebih 5 menit lagi kita tampil sudah. Disilangkan dirampungkan tugasnya. Ya. Ya, kenapa? Ya, sudah siap. Nanti buat bapak itu yang nilai gitu. Tuh Silvi isi nilai sendiri berarti 9. Pas-pas temanmu 1000. Ingat ya, kurang lebih 5 menit lagi kita tampil sudah ya. Oke. Nanti tampilnya di tengah-tengah sini saja, dekat dengan mic-nya gitu. Supaya tetap mau nyanyi boleh. Nanti kalau misalnya ada jawabanmu yang kau rasa punya teman-teman sudah benar, tapi mungkin ada yang bisa kami tambahkan, boleh. Maksudnya dari apa yang hasil temuanmu. Dan juga kalau misalnya ada temuan-temanmu yang kau mau tanyakan, tanyakan saja. Ya, kenapa kalian sebut itu misalnya konjungsi waktu, bukan itu kejadian, bukan itu peristiwa atau apa? Boleh. Ya, kenapa nak? Kata mempresentasikan atau mendiskusi? Dia apa hasil presentasi maksudnya? Coba bagaimana kalimatnya? Kenalkan berdirinya saya di sini akan mempresentasikan ya boleh. Ya boleh. Peristiwa kejadian dengan peristiwa Sama. Kan kejadian yang peristiwa sama. Iya. Yang bilang beda siapa? jadi cuma kasih ganti saya namanya. Peristiwa dengan kejadian itu sama. Sesuaikan tadi mau kosong ya mau dia kok. Untung tadi gigit ya. Iya biasa baju. Aduh. Sudah selesai? Belum? Oh ya, oke. Silakan dirampungkan. Ya, kenapa Rahma? Ini Dan bukan. Dan konjungsi, tapi dia tidak bukan menghubungkan waktu dan kejadian. Dia fungsinya hanya untuk sebagai kata penghubungkan yang bukan lebih dari satu. Contoh Rahma dan Farel, ya, apel dan jeruk gitu. Dia tidak ada hubungan dengan waktu. Dia konjungsi tapi tidak masuk kategori dua itu. Daripada itu dia membandingkan, kata pembanding gitu. Ya. Misalnya Risna lebih pandai daripada siapa? Dia konjungsi tapi fungsinya tidak sama seperti yang itu, yang waktu dan kejadian gitu. konjungsi dan kata sambung itu beda. Sama. Sudah dia itu kata sambung, kata penghubung, istilah ilmiah dalam bahasanya itu konjungsi atau nama kerennya konjungsi. Gitu. Cuma artinya adalah kata penghubung atau kata sambung yang fungsinya untuk menyambungkan atau menghubungkan antara kata dengan kata. Ayo, sepertinya sudah ada kelompok yang sudah selesai. Kalau sudah, kita siap-siap untuk tampil. Bapak sudah sediakan mic-nya ini.
Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kelompok 4 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 gimana? 3 kelompok 1. Oke, kita kasih waktu lagi dulu 3 menit untuk kelompok 1. Ayo kita kasih waktu ya 3 menit. Selesai tidak selesai kita presentasi sudah ya. Udah, itu makanya jangan dibayangkan. Tinggal merampungkan atau apanya lagi? Nanti kalau jawaban dari yang kalian sudah sedia tuh misalnya apa? Jawabanku dengan jawaban kelompok 2 sana misalnya menurut kelompoknya Farel itu misalnya majas apa? Misalkan anggaplah majas alegori. Tapi menurut kelompok lain majas yang lain. Jadi silakan dikomplain saja enggak apa-apa. Ya. Tanyakan kenapa bisa kalian sebut itu majas ini gitu. Mungkin boleh dijelaskan, siapa tahu mungkin kami yang keliru. Ada yang bisa ini? Ikon menyampaikan, menyimpulkan ikon materi. Menyimpulkan materi hari ini ada yang bisa? Itu yang kita pelajari hari ini. Iya. Bahasa Inggris sendiri boleh? Boleh, lebih dari 1 nanti Anda juga boleh ya. Oke, sudah boleh? Sudah. Kelompok 1 gimana? Sudah siap? Tidak, kelompok 1 sudah selesai. Ya, nanti kita acak yang mau tampil. Silakan ketua kelompok maju ke depan, kita undi siapa yang tampil di luar. Ayo. Silakan perwakilan kelompok. Boleh, ayo. Untuk membuktikan siapa yang tampil pertama, kedua, ketiga, keempat. Silakan. Oke, silakan dibuka. Oke, yang dapat nomor 1 siapa? Oke, kelompok 4. Nomor 2? Oke, kelompok 2. Yang dapat nomor 3? Oke, kelompok 1. Berarti kelompok 3 tampil terakhir kita, ya. Oke. Silakan kelompok 4 untuk tampil pertama. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 4. Sini ya. Oke, tolong didengar baik-baik presentasi dari kelompok 4. Kalau ada yang dirasa keliru atau mungkin perlu kita perbaiki bersama-sama, silakan angkat tangan sebentar ya. Habis kelompok 4 tampil. Oke, Bapak persilakan buat kelompok 4. Silakan. Ayo kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai
Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, Sabumena Hadil. Saya Lela Santini. Dan saya Nanda Zahroni. Dan saya Silvia Hasana. Baiklah, saya persilakan kepada Lela untuk membacakan majas. Baiklah, saya akan membacakan bagian majasnya. Di sini saya akan membacakan perbedaan penggunaan majas pada teks hikayat-hikayat Budiman dan juga cerpen tukang pijat keliling. Saya akan ke bagian yang pertama, yaitu jenis majas pada teks hikayat Bayan Budiman. Ya. Pertama, majas hiperbola. Kutipannya, dia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Yang kedua, majas retoris. Apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Yang ketiga, majas alegori. Adapun akan hamba, tuan ini adalah seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar. Yang keempat, majas perbandingan. Karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Yang kedua, saya akan beralih ke teks cerpen tukang pijat keliling. Yang pertama, majas hiperbola. Di sini ada 3 kutipan dalam majas hiperbola. Yang pertama, namun keramahannya yang mengalir menambah daya pikat tersendiri. Yang kedua, setiap hari kami harus menumpahkan tenaga di ladang. Yang ketiga, kami sempat menganggap dia adalah pengemis yang diutus kitab suci. Yang kedua, majas retoris. Adakah Darko memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi? Yang kedua, majas personifikasi. Tentulah kehadiran Darko membuat kampung kami lebih menggeliat, makin bergairah. Yang keempat, majas alegori. Katanya kini masjid sedang berada di ujung tanduk. Yang kelima, majas simile. Kakinya bagai digerakkan tanah. Dia begitu saja melangkah tanpa bantuan tongkat. Yang keenam, majas perbandingan. Kutipannya, kami melihat mata yang bagai selalu ingin memejam. Hanya selapis putih yang terlihat. Baik, saya akan membacakan perbedaan penggunaan konjungsi. Yang pertama, konteks hikayat Iman. Saya ingin membacakan konjungsi urutan waktunya. Kutipannya, setelah umurnya Fajar Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru hingga sampai umur Fajar Maimun 15 tahun. Dan yang kedua, kata beberapa lamanya Fajar Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan. Terus teks cerpen konklusinya itu urutan waktu. Kutipannya, seminggu kemudian orang-orang kampung gusar. Konklusi keduanya yaitu tentang urutan kejadian. Kutipannya, setelah merasa tak ada lagi sesuatu yang harus dikerjakan, Darko permisi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, jika ada yang kurang silakan tambah sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan beri aplaus buat kelompok 4. Oke, boleh pinjam mic-nya. Oke, itulah tadi penampilan dari kelompok 4. Ada yang mau menanggapi? Kira-kira mungkin jawaban dari kelompok 4 ada yang tidak sesuai atau tidak sependapat dengan kalian? Boleh, silakan angkat tangan. Ada? Ada yang mau ditanggapi? Tidak ada? Oke, berarti hampir sama jawabannya, ya. Oke, beri aplaus buat kelompok 4. Silakan duduk. Silakan kelompok 2.
kelompok 2. Silakan, siapa yang membuka? Silakan. Siapa tahu ada yang mau dikomentari ya? Ya. Boleh menanyakan saja, boleh. Tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky yang telah memberikan kesempatan ke kelompok kami. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak berdiskusi, tapi kami ingin presentasi hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami presentasi, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya. Sebentar dipertimbangkan ya. Di samping saya Muhammad Zidan, di samping Zidan Nurul Islimah dan yang paling ujung Aisyah Isnaini. Tidak banyak basa-basi, saya persilakan Zidan untuk membacakan majas yang terkandung dalam teks hikayat Wayan Budiman dan teks cerpen Tukang Pijat Keliling. Oke, baik. Saya di sini akan membacakan perbedaan penggunaan majas pada dua teks, yaitu teks hikayat Wayan Budiman dan teks cerpen Tukang Pijat Keliling. Yang pertama yaitu majas hiperbola. Pada teks hikayat Wayan Budiman, kutipannya, apapun hamba ini, harapan Tuhan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuhan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Pada teks cerpen Tukang Pijat Keliling dapat 3 kutipan. Yang pertama, namun keramahan. Yang kedua, dia adalah pengemis yang diutus kitab suci. Hikayat Wayan Budiman, kutipannya, apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Pada teks cerpen Tukang Pijat Keliling, adakah Darko menang sudah mengetahui segala yang akan terjadi. Yang ketiga, majas personifikasi. Pada teks hikayat Wayan Budiman tidak ada majas, tidak terdapat kutipan tentang majas personifikasi. Pada teks ini, tentulah kehadiran Darko membuat kampung kami lebih menggeliat dan makin bergairah. Yang keempat, alegori. Pada teks hikayat Wayan Budiman, adapun akan hamba Tuhan ini adalah seperti seekor unggas bayar yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar. Pada teks cerpen Tukang Pijat Keliling, katanya kini masjid sedang berada di ujung tanduk. Yang kelima yaitu similen. Pada teks hikayat Wayan Budiman tidak terdapat kutipan tentang majas similen. Pada teks cerpen Tukang Pijat Keliling, kakinya bagai digerakkan tanah, dia begitu saja melangkah tanpa bantuan tongkat. Yang keenam, majas perbandingan. Pada teks hikayat Wayan Budiman, karena fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Pada teks cerpen Tukang Pijat Keliling, kami melihat mata yang bagai selalu ingin memejam hanya selapis putih yang terlihat. Saya akan membacakan perbedaan penggunaan konjungsi antara teks hikayat Wayan Budiman dan teks cerpen Tukang Pijat Keliling. Nomor 1, ada teks hikayat Wayan Budiman terdapat konjungsi waktu. Kutipannya, tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka yang diberi nama. 2, konjungsi maka diserahkanlah oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojar Maimun 15 tahun. Yang ketiga, konjungsi waktu, kata beberapa lama Khojar Maimun beristri itu ia membeli. Keempat, konjungsi peristiwa, maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor yang berzina lalu dibawa taruhnya hampir sangka
pada menyiapkan tukang pijat keliling terdapat konjungsi waktu. Kutipannya kemudian kami ketahui bila malam hampir tandas, Narko kembali ke tempat pemakaman di ujung kampus. Yang kedua, konjungsi waktu. Kutipannya sebelum kemudian orang-orang kampung besar. Yang ketiga, konjungsi peristiwa. Yang keenam, dia mengusap telapak tangan, menatapnya dengan mata terpejam, kemudian berkata, telapak tangan adalah pertemuan antara kesedihan dan kebahagiaan. Yang keempat, konjungsi peristiwa. Ini hampir setiap malam selalu saja ada yang membutuhkan jasanya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu konjungsi waktu. Tak lama jalan itu, Surtini, si perawat tua, menerima lamaran seorang muda dari kampung sebelah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk penutupnya saya akan membacakan sebuah materi. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Boleh pinjam mic-nya. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Tidak ada? Lagi-lagi hampir sama jawabannya ya. Oke, beri A+ buat kelompok 2. Silakan duduk. Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Beri A+ buat kelompok 1 dulu. Siapa yang membuka? Farel. Silakan Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizky yang sudah mengizinkan kami untuk berpresentasi. Namun sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya Farel dan teman-teman saya Iren, Talita, Desna, dan Sri Rahma. Langsung saja untuk tugas pertama mengenai penggunaan majas teks Hikayat Bayan Budiman yang akan dipresentasikan oleh teman saya Iren. Jenis majas teks Hikayat Bayan Budiman. Majas hiperbola, ia digunakan dalam dialog paraknya namanya Bididaya. Majas alegori, jika dua pelatihan fakta yang dua upaya dengan biasa karena ini amat besar lagi tajam daripada senjata. Majas retoris, apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran dan kekayaan. Majas yang terdapat dalam Bididaya yang pertama dari sekolah, kami sempat menganggap dia adalah penulis yang bagus dan suci. Tapi kami lebih memberinya teman daerah. Tiga, alegori, katanya ini masjid sedang berada di bintang jelek, katanya mati di dalam tanah. Terakhir, retoris, adakah aku memang sudah Tugas kedua yaitu penggunaan konjungsi teks Hikayat Bayan Budiman dan penggunaan konjungsi teks dari tukang pijat keliling akan dibacakan oleh teman saya Krisna dan Sri Rahma. perbedaan penggunaan konjungsi teks Hikayat Bayan Budiman. Teks 1. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka Subhanahu wa pun berangkatlah istrinya seorang anak laki-laki yang bernama Khojar bin Nuh. Tak seberapa lama sampai dengan kondisi urutan waktu. Teks kedua, setelah umur Khojar bin Nuh 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada para guru sehingga sampai umur Khojar bin Nuh 15 tahun. Setelah sama dengan produksi rujukan kejadian. Teks ketiga, kata beberapa lamanya Khojar bin Nuh beristri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan. Beberapa lamanya sama dengan kondisi rutan waktu. Teks keempat,
Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor timun betina. Lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya atas secara kain putih. Lalu sama dengan kondisi urutan peristiwa. Teks kelima, begitulah seterusnya. Dan juga kode pulang dari perkataan. Masih Sudah sholat. Teks dibacakan dengan baik. Perbedaan penggunaan kondisi teks cerpen tentang hidup berbeda. Kemudian kami ketahui bila malam hari atas dan kembali ke tempat pemakaman orang. Kemudian sama dengan kondisi tentang waktu. Yang kedua, setelah merasakan ada lagi sesuatu yang harus dikerjakan dan prediksi. Setelah sama dengan kondisi urutan peristiwa. Seperti sedang merasa udara yang semilir di bawah ruang orang tua. Seperti sama dengan kondisi urutan peristiwa. Kini hampir setiap malam selalu saja ada yang membutuhkan jasanya. Kini masih urutan waktu. Sesampainya di sana, kami tetap tidak menjumpai Darko. Sesampainya sama dengan kondisi urutan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak pinjam nak? Oke, ada yang mau dikomentari dari pilihan kelompok 1? Mungkin ada yang tidak sesuai dengan jawaban kalian atau kalian rasa salah? Tidak ada? Oke, beri aplaus buat kelompok 1. Oke, silakan kelompok 3, kelompok terakhir. Semangat Jijang. Siapa yang mau buka? Ainil? Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru dan teman-teman lainnya, perkenalkan nama saya Aldi Saputra dari kelompok 3. Kemudian saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu perbedaan majas dan perbedaan pengumpulan konjungsi. Adapun anggota kelompok saya baik teman-teman, mari kita mulai untuk membacakan majas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan perbedaan penggunaan majas, teks hikayat-hikayat budiman, dan teks cerpen tukang pijat ini. Yang pertama, jenis majas alegori. Teks hikayat-hikayat budiman, sebelum dia pergi berpesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada barang suatu pekerjaan, lupakanlah dengan 2 ekor unggas itu. Hugaya-hugaya jangan tiada, karena di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Teks cerpen tukang pijat keliling. Katanya. Yang kedua, jenis majasnya ekoris. Teks hikayat-hikayat budiman. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Teks cerpen tukang pijat keliling. Adakah Darko memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi? Yang ketiga, jenis majas. Jenis majasnya hiperbola. Teks hikayat-hikayat budiman. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat yang parasnya, namanya Bibi Zainab. Teks cerpen tukang pijat keliling. Yang pertama, kami sempat menganggap dia adalah penulis yang diutus kitab suci. Kedua, namun keramahannya yang mengalir menambah daya pikat sendiri. Keempat, jenis majas perbandingan. Teks hikayat-hikayat budiman, karena hikmah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Teks cerpen tukang pijat selalu ingin mengejar. Yang kelima, jenis majas email. Teks hikayat-hikayat budiman tidak terdapat
digunakan karena dia tidak saja melompat tanpa bantuan logika. Yang keenam, jenis majas personifikasi. Teks hikayat Bayan Budiman tidak terdapat kutipan teks. Teks cerpen tukang tidak keliling, tentulah kehadiran narko membuat kampung kami lebih menggeliat, makin bergairah. Untuk membacakan konstruksinya saya serahkan kepada teman saya bernama Adit. Oke, saya akan membacakan perbedaan penggunaan konjungsi teks hikayat Bayan Budiman dan cerpen tukang tidak keliling. Yang pertama, teks hikayat Bayan Budiman, kutipannya, tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang bernama Hojan Maimun. Konjungsi hubungan waktu ada pada kata tak seberapa lama dan konjungsi hubungan peristiwa ada kata pada makna. Maka yang kedua, setelah hubungan Hojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai Hojan Maimun 15 tahun. Konjungsi hubungan waktu hubungan yang ketiga, maka seberapa di antara itu ia juga membeli seorang piung betina, lalu dibawa ke rumah dan ditaruh hampir yang ditaruh yang juga di urutan peristiwa ada kata pada lalu. Yang keempat, begitulah seterusnya sehingga Hojan Maimun pulang dari pelayaran. Konjungsi urutan peristiwa ada pada kata seterusnya. Kemudian teks cerpen tukang pijat keliling. Kemudian kami ketahui. Ayo, tidak apa-apa, lanjut. Tidak apa-apa, ya, lanjut. Ayo dijawab tuh. Ayo. Kemudian kami ketahui bila malam hampir kandas, Darko kembali ke tempat pemakaman di ujung kampung. Kemudian sama dengan konjungsi urutan waktu. Kedua, seminggu kemudian orang-orang kampung besar. Seminggu kemudian. Yang ketiga, setelah merasa tak ada lagi sesuatu yang harus dikerjakan, setelah kini hampir setiap malam selalu saja ada yang membutuhkan jasanya. Konjungsi urutan waktu ada pada kata kini hampir setiap malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke, sudah Ainil. Oke, beri dulu apa buat kelompok. Oke, deg-degan dia. Oke, di situ dulu. Hampir. Oke, ada yang mau dikomentari dari penampilan kelompok 3? Tidak ada. Beri aplaus dulu buat kelompok 3. Oke, silakan duduk. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih karena kalian telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya dengan hasilnya, walaupun ternyata masing-masing itu ada perbedaan jawabannya, padahal sebenarnya itu hampir sama dan juga karena mungkin waktu yang terbatas, ada beberapa sebenarnya yang tidak sempat kalian analisis gitu ya. Misalnya contoh ada kutipan seperti ini, coba. Memang tangannya kerap meraba-raba udara ketika melangkah, seperti sedang menatap keadaan. Barangkali penglihatan Darko terletak di telapak tangannya. Kira-kira itu sebenarnya masuk majas atau tidak? Masuk ya? Oke,
Oke, itu merupakan masuk kategori majas, tapi tidak apa-apa. Mungkin karena waktu yang terbatas, hanya 3 menit, tapi dengan waktu tersebut kalian sudah mampu dengan cermat untuk menganalisis beberapa jenis majas ya. Tadi Bapak dengar ada majas personifikasi, repetisi, alegori, perbandingan. Itu sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu buat diri masing-masing. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi apa yang telah sama-sama kita pelajari pada pertemuan hari ini? Boleh? Oke, Lela. Oke, silakan Lela. Kira-kira hari ini kita belajar apa saja sih, Lela? Pada pertemuan kali ini kita belajar dan juga berlatih bagaimana caranya membedakan penggunaan majas dan juga penggunaan konjungsi pada teks hikayat dan juga pada sebuah cerpen. Oke, beri aplaus buat Lela ya. Terima kasih. Oke, benar ya. Hari ini kita sama-sama telah mempelajari tentang penggunaan bahasa ya, dari majasnya, konjungsinya pada teks hikayat dan cerpen. Masih ada lagi yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Kira-kira mungkin mau menyampaikan, Pak, ada beberapa jenis majas. Boleh, silakan. Ada? Oke, Ainil. Mungkin berdiri Ainil, karena Anda sampai kayaknya kabelnya. Majas. Silakan. Wow, tengah-tengah. Oke, silakan Ainil.